hadir pada kali ini di acara Technical Meeting Lomba English Festival 4.0 dalam rangka memeriahkan Milad Excello yang ke-12 tahun. Mungkin sambil menunggu teman-teman yang belum join, kita bisa perkenalan dulu kali ya. Izinkan saya memperkenalkan diri karena ada pepatah bilang bahwa tak kenal maka tak sayang. Nama saya Febriani Triwulandari dari mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara ini dari awal hingga akhir. Mungkin para peserta yang belum on kamera bisa on kamera ya kalau tidak ada kendala, serta panitia juga harus on kamera. Oke, sebelum saya membacakan susunan acara, saya ingin mengingatkan kepada peserta untuk selalu kondusif dan tidak ada keributan nanti di tengah acara, serta harus mengaktifkan kamera. Lalu susunan acara pada sore hari ini adalah yang pertama, ada pembukaan, yang kedua, pembahasan peraturan dan juklak juknis Lomba English Festival 4.0, serta Q&A. Dan yang ketiga atau terakhir yaitu penutupan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita beranjak pada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelum ke acara berikutnya, saya ingin mengingatkan kembali kepada para peserta lomba yang belum on kamera, bisa on kamera jika tidak ada kendala. Panitia juga on cam kalau tidak ada kendala. Baik, untuk acara selanjutnya adalah pembahasan peraturan dan juklak juknis lomba yang akan saya jelaskan. Untuk operator yang sedang bertugas, dimohon untuk tolong share screen kan. Oke, di technical meeting kali ini saya akan menjelaskan peraturan dan juklak juknis Lomba English Festival 4.0. ENFAS is an event from the English Student Association of the Faculty of Teacher Training and Education. This event is held every year and this year coincides with the Milad Excello, which has been established for 1 year. Jadi, ENFAS merupakan acara dari Himpunan Mahasiswa Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Acara ini diadakan setiap tahun, dan tahun ini bertepatan dengan Milad Excello. Oke, next slide, operator. Baik, di sini saya akan menjelaskan gambaran lomba video storytelling dan desain poster. Untuk temanya yaitu Dare to step outside and bring your talent to the spotlight, World English. Jadi kita menggunakan tema ini untuk 2 jenis lomba tersebut.
tetapi untuk topik masing-masing berbeda ya. Untuk video storytelling yaitu topiknya legend atau fabel, desain poster yaitu pendidikan atau lingkungan. Next slide, operator. Nah, di sini ada timeline jadwal kegiatan lomba. Pada tanggal 5 Januari sampai 14 Februari 2022, peserta melakukan pendaftaran lomba, dan tanggal 15 Februari 2022, peserta melakukan technical meeting yang dilakukan hari ini, kemudian tanggal 16 sampai 18 Februari 2022, peserta harus melakukan upload media lomba peserta. Kemudian tanggal 19, yaitu 19 Februari 2022, dilakukan penjurian. Kemudian tanggal 20 Februari 2022, webinar dan pengumuman pemenang. Di bawah di Hipemart itu masih ada iklan buku nggak sih? Bazar buku. Oke, operator, next slide. Nah, di sini ada ketentuan umum untuk video storytelling. Pada poin pertama, satu peserta hanya diperbolehkan mengirimkan satu video. Poin kedua, pengambilan video boleh menggunakan HP, kamera DSLR, atau handycam. Poin ketiga, pada saat pembuatan video, peserta tidak boleh membawa kertas teks, cerita, maupun catatan kecil saat tampil. Kemudian, poin keempat, durasi video maksimal 15 menit. Poin kelima, bagi peserta yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan, dikenakan pengurangan nilai. Kemudian, poin keenam, pemenang akan diumumkan pada webinar Excello yang akan diadakan pada tanggal 20 Februari 2022 via Zoom Meeting. Diwajibkan agar seluruh peserta mengikuti acara tersebut. Kemudian poin yang ketujuh, video storytelling tidak pernah diperlombakan sebelumnya dan videonya menjadi hak milik Excello. Poin ke-8, keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Kemudian poin yang terakhir, peserta bebas memilih satu cerita yang ditentukan oleh panitia, diantaranya fabel atau legend. Next, operator. Dan ini ketentuan umum untuk poster desain. Untuk poin nomor 1, poster berjumlah 1 buah dengan potrait ukuran kertas A4, yaitu 210 dikali 297 mm. Kemudian poin nomor 2, poster menggunakan bahasa Inggris. Kemudian poin nomor 3, dikirim dengan resolusi foto dalam format JPEG atau JPG atau PNG. Kemudian poin nomor 4, desain dibuat semenarik mungkin. Berwarna, jumlah warna tidak dibatasi ya. Kemudian poin nomor 5, isi poster harus dapat terbaca secara terstruktur. Untuk kemudahan pemahaman, poster berisi judul poster, konten yang mudah dipahami, serta gambar atau bagan sesuai dengan tema. Kemudian poin yang ke-6, karya poster tidak boleh mengandung unsur pornografi, sara, dan plagiarisme. Kemudian poin yang ke-7, pemenang akan diumumkan pada webinar Excello yang akan diadakan pada tanggal 20 Februari 2022 via Zoom Meeting. Diwajibkan agar seluruh peserta mengikuti acara tersebut. Kemudian poin yang terakhir, merupakan karya asli dan belum pernah diunggah di media manapun beserta melampirkan surat pernyataan orisinilitas karya. Oke, di sini kriteria penilaian storytelling. Jadi kita mengambil 4 aspek di lomba storytelling ini, yaitu 1, penyampaian, poinnya itu 35. Kemudian nomor 2, pelafalan, poinnya 25. Kemudian nomor 3, ekspresi wajah, kita akan memberi nilai 25 poin. Kemudian nomor 4, kostum dan properti, yaitu 15 poin. Jadi total nilainya 100.
Dan ini kriteria penilaian untuk poster design. Di sini kami mengambil 5 aspek, yaitu 1, kesesuaian dengan tema 30 poin. Nomor 2, komposisi gambar 20 poin. Nomor 3, komunikatif dan edukatif 20 poin. Dan yang nomor 4, kreativitas 15 poin. Kemudian nomor 5, keaslian karya 15 poin. Jadi totalnya 100 poin. Next, operator. Untuk operator, siap. Pengumpulan video storytelling dan poster design. Untuk video storytelling, di-upload ke akun YouTube masing-masing dengan format storytelling _judul _nama peserta _asal sekolah dengan logo Universitas Muhammadiyah Jember dan logo Excello serta hashtag Excello Invest 4.0 hashtag Universitas Muhammadiyah Jember. Kemudian untuk poster design, peserta membuat karya dalam file PNG dengan format poster design, nama peserta, _nama sekolah, dan file PNG di-upload di Instagram masing-masing dengan tag Instagram Excello yaitu @excello_umj dan menggunakan hashtag Excello Invest 4.0 dan hashtag Universitas Muhammadiyah Jember. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab atau Q&A yang akan dijawab oleh Kak Nikmatul Husna. Bagi peserta lomba yang mempunyai pertanyaan atau masih kebingungan dengan juklak juknis lomba English Festival 4.0, boleh mengajukan pertanyaan dengan raise hand terlebih dahulu serta menghidupkan mikrofonnya. Oke, ini ada yang raise hand, yaitu Sandika Prawira. Baik, untuk Sandika Prawira, waktu dan layar serta tempat dipersilahkan. Nah, permisi Kak, mau tanya. Untuk video storytelling, apakah boleh videonya itu di jeda-jeda Kak? Kayak di post dulu gitu? Baik. Atau mau satu kali take gimana Kak? Mohon jawabannya. Oke, baik. Untuk Kak Nikmatul Husna, apakah langsung dijawab atau menunggu jawaban dari adik-adik peserta lomba yang lain? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sandika ya. Iya. Untuk videonya itu one take ya. Jadi tidak boleh ada jeda gitu ya Kak? Langsung one take. Halo. Iya, langsung sekali shoot. Oh ya Kak. Makasih ya Kak. Ya, sama-sama. Baik, jadi itu yang sudah dijelaskan oleh Kak Nikmatul Husna, dan ada yang raise hand ke Oke, ini ada yang raise hand lagi, yaitu Muhammad Rosario. Oke, waktu dan layar serta tempat dipersilakan untuk Muhammad Rosario. Silakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih Kak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rosario. Saya salah satu peserta
cabang lomba storytelling. Nah, untuk videonya ini Kak, kan tadi saya lihat ketentuannya itu diupload ke akun YouTube masing-masing dengan format bla bla bla, dengan logo Universitas Muhammadiyah Jember dan logo Excello. Nah, ini logonya ditentukan kita, maksud saya, ini logonya ditentukan di mana Kak? Di pojok kiri atau di pojok kanan atau terserah? Terus juga maaf Kak, terus juga hashtag yang dicantumkan itu di dalam videonya atau di captionnya, di apa sih namanya? Pokoknya itu di situ Kak. Bagaimana Kak? Untuk logo Excello sama Muhammadiyah bisa diletakkan di pojok kanan atas. Oh iya Kak. Makasih Kak. Terus kalau hashtagnya Kak di caption langsung atau di deskripsi video? Bisa diletakkan di description box. Oh iya. Makasih Kak. Oke. Baiklah, kami masih menunggu apabila masih ada pertanyaan lebih lanjut. Oke, Mahira. Baik, untuk Mahira, waktu dan tempat dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih, Kak. Perkenalkan, nama saya Mahira Widayunia. Untuk peserta storytelling juga mau menanyakan, ini teks storytellingnya itu apakah dibawa sendiri sama peserta atau kita kumpulkan mungkin lewat email atau bagaimana, Kak? Terima kasih. Halo, Kanikmatul. Apakah terdengar suara? Maaf, bisa diulangi? Iya, Kak. Jadi, untuk lomba storytellingnya itu, teks atau naskah ceritanya itu dikumpulkan lewat kayak email atau WhatsApp atau kita bawa sendiri, nggak usah dikumpulkan seperti itu. Untuk teksnya bisa dibawa waktu lomba atau bisa juga dikumpulkan. Dikumpulkan lewat WhatsApp. Apakah sudah selesai? Kak Nikmatul? Halo, Kak Nikmatul? Untuk Fabriani, ya, ya mungkin saya bisa membantu menjawab untuk perihal naskah lombanya itu nanti dikirimkan pada saat pengumpulan video. Jadi di Gform itu nanti foldernya sekaligus ngirim link dan juga di Gform itu nanti juga kalian tinggal submissionnya di sana aja untuk naskahnya ya. Jadi seperti itu tadi, apakah sudah bisa dipahami jawaban saya? Bisa, Kak. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Kak, dari Kak Raina Aisyah Fakhira, dipersilakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mau nanya soal ceritanya. Ini kan di ketentuan umum tulisannya itu peserta bebas memilih satu cerita yang ditentukan oleh panitia, diantaranya fabel atau legend. Nah itu kita bisa milih salah satu antara fabel atau legend, terus carinya di Google atau bikin sendiri, atau ceritanya tetap ditentuin sama panitia. Oke, untuk ketentuan
videonya itu, tema video tadi kan sudah dijelaskan ada fabel dan juga legend. Nah, untuk pemilihan ceritanya sendiri, itu bisa kalian pilih sendiri berdasarkan cerita yang mau kalian bawakan. Begitu, seperti itu. Jadi, seluruhnya diserahkan kepada peserta. Tapi tetap menggunakan dua konsep tersebut. Jadi memilih ya, bisa pakai yang legend, bisa juga pakai yang fable seperti itu. Bisa dipahami, Raina? Maaf, saya mau bertanya lagi, itu boleh dicari di Google atau harus ditulis sendiri? Ya. Untuk ketentuannya bisa kalian bikin sendiri ya untuk storytellingnya. Jadi keaslian, baik keaslian cerita maupun video, itu milik masing-masing peserta, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin untuk pertanyaan lainnya dari teman-teman peserta bisa raise hand. Baiklah, kami masih menunggu apabila masih ada pertanyaan lebih lanjut, karena diharapkan technical meeting hari ini dimanfaatkan semaksimal mungkin, dalam artian apabila ada persyaratan umum atau ketentuan yang dianggap kurang jelas, kami harap untuk bisa memperjelasnya saat ini. Ya, benar. Dan untuk tambahan lagi, nanti PPT-nya kita share di grup peserta, sehingga teman-teman bisa mengecek kembali bagaimana ketentuan-ketentuan dari Lomba English Festival 4.0, seperti itu. Kami masih membuka lini pertanyaan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, yang masih bingung, bisa silahkan raise hand. Ya, dari Yasmin. Yasmin SMAN 1 Tegal Delimo, dipersilahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Yasmin. Di sini saya mau tanya, kan tadi katanya itu ceritanya harus membuat sendiri. Nah, misalkan itu ceritanya itu udah kayak melegenda gitu, kayak contohnya asal-usul Banyuwangi. Nah, tapi itu anak tersebut tuh kayak, kan ini kan misalkan nih Kak, ini kan dibilangin sama guru saya itu mendadak. Nah, kalau misalkan ceritanya itu tidak asli karangannya sendiri, itu bagaimana? Seperti itu. Terima kasih, Yasmin. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi pertanyaan bagaimana dengan cerita-cerita daerah seperti halnya asal-usul Banyuwangi dan asal-usul daerah lainnya. Nah, untuk seperti itu kasusnya, untuk asal-usul daerah itu kan ini ya, sudah benar fakta adanya seperti itu. Maksudnya sudah adanya seperti itu, dan kalian mungkin mengimprovisasinya, takutnya nanti akan mengubah sejarah seperti itu kan. Jadi kami memutuskan bahwa misalkan nanti menggunakan legend, itu kami perbolehkan untuk mengangkat tema legend tema legend daerah tertentu. Namun ketika kalian mendeliver itu kalian wajib mendeliver karakteristik performa kalian masing-masing, seperti itu. Bisa dipahami, Yasmin? Enggak mungkin ya. Sesuk kudu kemampuan. Enggak ini apa masalah. Untuk Yasmin, apa bisa dipahami? Sudah, Kak. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan, Kak. Di kolom chat, ini peserta TM hanya untuk peserta atau pembina boleh ikut technical meeting, Kak? Pembina boleh ikut, boleh dipersilakan ikut. Oke, ada juga yang raise hand, Gabriel Setia. Waktu dan tempat dipersilakan, boleh mengajukan pertanyaan, dan silakan untuk on mikrofon ya.
Nah, jadi selamat siang. Kak, saya mau bertanya. Ini kan nanti kan diupload di YouTube ya. Itu batasnya dan minimalnya berapa menit, Kak? Untuk video maksimal 15 menit untuk durasi video storytelling. Kalau minimalnya? Untuk minimal 10 menit. Oh, oke, Kak. Kalau misalnya nih, kan kalau kita upload video itu kan biasanya lama ya. Apakah boleh, Kak, cuman suaranya doang gitu, nggak pakai video? Ya, terima kasih kepada Gabriel. Untuk format videonya kita mengharuskan peserta untuk tampil ya, menampilkan mimik wajah, pelafalan dan segala macam. Jadi kami perlu setiap peserta untuk mengirimkan bentuk fisik videonya, bukan hanya audio saja, seperti itu Gabriel. Bisa diterima, Oke. Gabriel? Oke deh, Kak. Masih, Kak. Sama-sama. Kemudian selanjutnya? Selanjutnya yaitu ada yang resen, Yasmin dari SMAN 1 Tegal. Oke, waktu dan tempat dipersilakan untuk Yasmin. Kak, aku mau tanya lagi. Iya, boleh. Kalau misalkan itu hasil karya storytellingnya, misalkan itu tidak hasil karyanya sendiri, tapi dibuat performa yang berbeda, apakah itu menjadi, kan itu kan karyanya kan nggak asli dari diri sendiri ya, Kak. Nah, apakah itu mengurangi penilaian seperti itu? Oke, untuk pertanyaan Yasmin, berarti ini maksudnya untuk karyanya itu adalah naskahnya yang dimaksud? Iya, Kak. Ya, tidak mengurangi ini ya, tidak mengurangi penilaian, Yasmin. Oke, kalau begitu makasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya? Selanjutnya ada yang resen nih, Kak, yaitu Elika Triana SP. Oke, untuk Elika, waktu dan tempat dan layar juga dipersilakan. Halo Kak, perkenalkan nama saya Elika. Saya di sini ingin bertanya, karena tadi Kakak bilang itu minimalnya 10 menit dan itu tidak ada tertulis di peraturan yang dibagikan, jadi saya udah terlanjur take sekitar 8 menitan Kak. Apakah itu boleh atau itu mengurangi nilai? Soalnya kan di peraturan yang Kakak tulis di lembaran itu nggak ada, jadi gimana ya Kak? Terima kasih. Halo, untuk Kak Nikmatul Husna, apakah langsung dijawab atau? Untuk pertanyaan dari Elika Triana terkait durasi
lomba storytelling sendiri, video lomba storytelling sendiri, memang kita hanya membatasi maksimalnya 15 menit. Dan sekiranya nanti akan di-take di bawah 10 menit, seperti itu menurut kami anjurkan tidak apa-apa, seperti itu. Dan untuk penilaiannya, kami serahkan sepenuhnya ke juri ya. Jadi bisa segala durasi yang di bawah 10 menit bisa kami estimasikan ke 10 menit. Karena tadi yang saya tangkap Elika sudah ini ya, sudah tag ya. Oke, sudah tag. Oke. Bisa diestimasikan ke 10 menit ya, Elika. Ini Kak, banyak sekali yang masih ingin bertanya, ada banyak ini Kak. Nah, saya akan membaca di kolom box terlebih dahulu, ada yang mengajukan pertanyaan di kolom box, yaitu dari Delania Silva. Permisi Kak, saya mau bertanya untuk yang lomba poster, posternya harus dibuat secara tradisional, seperti menggambar di kertas, atau boleh menggambar secara digital, Kak, seperti digital art. Untuk poster diperbolehkan digital. Oke, di sini ada pertanyaan lagi dari Share 7 Course. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Share 7 Course untuk menghidupkan mic-nya dan mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak berikan. Mohon izin karena siswa kami tidak bisa ikut TM, jadi kami wakili sebagai pembinanya. Ya, baik Pak. Ini yang pertama tadi agak rancu yang ditanyakan pada penanya sebelumnya, bahwa yang kami lakukan adalah sesuai dengan juknis yang diberikan oleh panitia. Jadi tertera hanya maksimal yang ditulis, maksimal 15 menit, tidak ada durasi minimal. Jadi kebetulan kami sudah take video tadi pagi, dan kami ada yang sampai 10, ada yang tidak sampai 10, karena memang di aturannya hanya maksimal 15 menit. Terus kalau harus take video lagi, waktunya mepet, kalau nggak salah mulai besok sudah mulai upload untuk videonya itu. Terus kami juga kemarin tadi juga sempat menggunakan ruang khusus lah yang kami sewa. Jadi kalau kami nanti take video lagi untuk mencapai 15 menit yang diinginkan agak susah, karena sudah kami lakukan sesuai dengan arahan di juknis itu, Kak. Itu yang pertama. Yang kedua, Kak, kami ingin menanyakan masalah penilaiannya. Kalau nggak salah tertera di sana penyampaian itu 35%. Nah, penyampaian itu apa saja Kak yang dinilai? Itu Kak, terima kasih. Itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kak Nikmatul Husna, monggo dijawab. Baik, kami tegaskan sekali lagi terkait durasi video storytelling yang mana di Juklak dan Juknis kami tertera halnya bagaimana 15 menit. Nah, untuk itu kami menegaskan sekali lagi kami tidak memberikan toleransi untuk batas minimal. Jadi seperti yang tertera di Juklak Juknis yaitu 15 menit, maka setiap peserta wajib menaati peraturan tersebut. Maka dari itu kami tegaskan sekali lagi 15 menit merupakan batas maksimal dan tidak ada batas minimal.
Saya rasa bisa dipahami ya teman-teman untuk batas durasi video tersebut. Berarti Kemudian gini Kak, untuk pemahaman kami, berarti untuk peserta akan dikena semacam punishment jika melewati 15 menit. Sebelum 15 menit tetap dalam ranah koridor penilaian. Gitu nggih Kak? seperti itu. Terus masalah penyampaian Kak, penyampaian Oke. tadi persentasenya 35%. Itu apa saja nggih yang dinilai? Untuk penyampaian pada video storytelling yang bisa kami nilai dari video peserta adalah yang pertama, pelafalan, kemudian penampilan, dan konfidensi. Seperti itu. Enggak, tadi kalau nggak salah ada 4 aspek. Salah satu aspek itu yang nomor 1 kalau nggak salah itu ada penyampaian dengan persentase paling tinggi. Nah, penyampaian itu apa saja yang dinilai? Kan ada penyampaian, ada pelafalan, ada ekspresi, ada kostum. Nah, kebetulan nomor 1 35%. Nah, apa saja penyampaian yang dinilai, Kak? Jadi kami biar paham tentang penyampaian itu apa saja. Kalau pelafalan kan jelas, ekspresi jelas, kostum jelas, tinggal yang penyampaian ini, Kak. Untuk yang penyampaian dapat dilihat dari intonasi, penekanan, kecepatan bicara, hingga body language presenter. Kalau itu kan masuk di ranah pelafalan, Kak, poin 2. Pengucapan, intonasi kan masuk ke sana, Kak. Ekspresi ada sendiri, kostum ada sendiri. Nah, ini penyampaian ini agak rancu buat kami. Apa ya? Soalnya tinggi nilainya, 35% ini. Itu ada 4, Kak. Ada penyampaian, pelafalan, ekspresi, dan kostum. Poin 2, 3, 4 kami pahami. Yang poin pertama ini agak rancu dan poinnya sangat tinggi, Kak. Yang kami tangkap itu penyampaian mungkin mengacu pada konten ceritanya, terus keruntunannya, mungkin seperti itu yang kami tangkap. Iya, saya izin masuk. Untuk dalam penyampaian ini dapat kami lihat apakah dari isi atau konten dari sang presenter yang dibawakan sudah sesuai dengan tujuan awal dari mengapa suatu topik tersebut dibicarakan. Berarti kami tarik kesimpulan untuk penyampaikan itu fokusnya pada konten, judul, dan keruntunan ceritanya, nggih, Kak? Iya, benar. Oke, matur nuwun, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum. Kembali, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang sudah bertanya, dimohon untuk menurunkan hasilnya, karena ada pertanyaan selanjutnya yang akan kami baca. Oke, saya akan membaca yang ada di kolom box terlebih dahulu juga. Ini, oke. Dari Muhammad Ros. Oke, jadi izin menambahkan, Kak, ya, karena dari jauh-jauh hari kami sudah lihat di juknisnya yang ada hanya pengurangan nilai apabila melewati 15 menit, Kak. Untuk Muhammad Ros, boleh on microphone? Kak, itu bukan pertanyaan. Maaf. Oh. Tadi menambahkan pas ada yang bertanya. Nah, jadi saya jawab di, ya, sorry. di room chat. Maaf ya, Kak. Iya, sama-sama. Oke, untuk Adelia Putri. Ini ada pertanyaan, Kak. Assalamualaikum, izin bertanya untuk poster, Kak. Maksud dari ketentuan poster berisi judul, itu apakah maksudnya judul itu adalah tema? Monggo dijawab, Kak, yang bertugas untuk menjawab. Mohon untuk menjawab. Untuk poster, tadi sudah dijelaskan bahwa ada 2 tema,
yaitu lingkungan dan pendidikan. Dan untuk tadi keterangan poster berisi judul. Nah, ini judulnya bebas dari peserta, hanya saja tetap sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Untuk Adelia Putri Melani, apakah dapat dipahami? Oke, baik. Ini ada lagi ada yang meresen, yaitu Raina Aisyah Fakira. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan agar dijawab oleh panitia. Ya Kak, terima kasih. Saya masih sedikit bingung soal naskah untuk storytelling. Kan di situ penilaiannya nggak ada khusus untuk naskah dan orisinalitas. Nah, tapi tadi saat saya bertanya apakah naskahnya cari di Google atau bikin sendiri, lalu operator 2 menjawab itu dibikin sendiri. Tapi tadi ketika ada yang bertanya, jika posternya yang diambil dari Google pun tidak ada pengurangan nilai, maka keadilan untuk orang yang bikin naskahnya sendiri dan cari di Google itu apa ya, Kak? Baik, untuk panitia yang bertugas dimohon untuk menjawab pertanyaan dari Raina Aisyah Fakira. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan terkait naskah storytelling, terkait dengan naskah yang menggunakan judul legend ya, karena yang seperti yang kita tahu kalau legend itu dari mana-mana sebenarnya ceritanya alurnya sama. Yang kami inginkan dari sini adalah orisinilitas ceritanya tersebut, yang mana ketika kalian mendeliver cerita tersebut, ceritanya kalian tuliskan sendiri bagaimana runtutan yang kalian ingin tampilkan, seperti itu. Izin bertanya lagi, Kak. Jadi untuk naskah utamanya yang benar-benar cuma ceritanya aja itu bebas mau bikin sendiri atau tidak? Tetap bikin sendiri ya untuk naskahnya. Seperti itu. Itu untuk Fabel saja atau yang diberikan keringanan itu hanya untuk yang legend? Dua-duanya bikin sendiri naskahnya. Jadi tidak ada yang diringankan dan tidak ada yang diberatkan. Adil semua. Baik, terima kasih. Sama-sama, Raina. Untuk pertanyaan selanjutnya? Selanjutnya dari Linda M.A. Syarifuddin. Oke, baik. Untuk Kak Linda M.A. Syarifuddin, silakan untuk mengajukan pertanyaan dan on microphone. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin bertanya tentang masalah background untuk storytelling. Di peraturannya dijelaskan bahwa tidak diperkenankan menggunakan background. Background di sini yang dimaksud adalah background suara seperti misalnya iringan musik yang diputar perlahan-lahan bersamaan dengan storyteller yang menceritakan,
Atau background di sini maksudnya adalah suara dari orang lain? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah tentang orisinalitas teks ya, orisinalitas teks atau naskah storytelling. Di sini yang kami tanyakan adalah misalnya legend atau fabel itu umumnya rata-rata pasti mengambil dari internet. Cuma untuk orisinalitasnya itu pakai bahasa sendiri, misalnya urutannya atau misalnya kata-kata yang di situ tidak harus sesuai plot dengan yang ada di internet seperti itu atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, Kak. Dimohon untuk panitia petugas untuk menjawab dari pertanyaan Kak Linda M.A. Syarifudi. Untuk pertanyaan pertama, untuk video storytelling ditentukan tidak menggunakan background apapun. Background apapun itu suara orang atau musik atau apa saja? Halo? Maaf, jadi untuk background baik itu iringan musik atau suara orang tidak diperbolehkan. Oh, oke. Apakah sudah dapat dipahami, Kak Linda? Iya, boleh. Untuk yang kedua, pertanyaan kedua. Untuk penegasan kembali tentang orisinalitas teks atau naskah storytelling, karena umumnya storytelling itu pasti mengambil dari internet, tinggal nanti penyampaiannya dan bagaimana cara runtutan cara menyampaikan dan ketika menyampaikan itu dengan bahasa sendiri begitu. Kalau asli ceritanya pasti ngambilnya dari internet. Seperti itu pemahaman kami, apakah itu juga termasuk orisinalitas? Apa itu juga dianggap orisinil gitu maksud kami? Terkait orisinalitas karya, yang mana naskah memang mungkin beberapa peserta atau teman-teman biasanya mencari referensi di Google seperti itu. Nah, kemudian untuk mendeliver karyanya, naskahnya, dan lain-lainnya, itu harus asli karya teman-teman sendiri, seperti itu. Oh, I see. Oke. Sekali lagi, terakhir saran nanti seumpama ini sudah berakhir, boleh minta tolong semua yang ada di pertanyaan ataupun yang kita diskusikan di forum ini nanti disampaikan ulang ke grup. Siap. Pasti kami sampaikan ke grup. Terima kasih, Ibu Linda. Berikutnya pertanyaan yang selanjutnya. Kak, dari Evi Sinta, waktu dan layar. Silakan untuk Kak Evi Sinta mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Maaf Kak, tadi kan katanya naskahnya itu dikumpulkan ya. Nah itu dikumpulkan di mana ya Kak? Saya kurang paham, boleh minta tolong jelaskan? Sudah Kak, boleh dijawab? Oke, untuk yang bertugas silakan menjawab pertanyaan dari Kak Evi Sinta.
Baik, saya akan menjawab. Untuk naskahnya diupload di Google Form. Ya, apakah dapat dipahami ya, Kak Evisinta? Ya, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kemudian ada lagi nih dari pertanyaannya, ada yang raise hand, yaitu Kak Bapak Syar Seven. Monggo, Bapak. Oke, matur nuwun, Kak. Terima kasih. Ada yang terlewat karena kami barusan mengikuti perkembangan pertanyaan kok banyak pertanyaan seputar masalah naskah nggih. Kalau pemahaman kami tentang apa itu naskah yang ada dilombakan di sini adalah kalau kita menuntut itu karya kita membuat sendiri kayaknya susah, karena nanti kalau memang karyanya itu harus membuat sendiri, maka rubrik penilaian juga berubah. Yang kami tahu lomba-lomba yang kami ikuti selama ini, baik online atau offline untuk storytelling, kita itu adopsi dari cerita yang sudah ada, cuma mungkin dari panitia memberikan kebebasan buat peserta untuk mengeksplor alur ceritanya tanpa mengubah sejarah. Yang kami tahu seperti itu, jadi tidak ada masalah originalitas di sini. Di rubriknya pun nggak ada. Jadi mungkin nanti di ranah konten itu dilihat. Yang pertama sesuai dengan temakah, legend atau fable. Yang kedua keruntunannya, karena kita tahu kalau naskah-naskah dongeng ini kan biasanya naskah narasi. Ada orientasinya, ada komplikasinya, ada penyelesaian masalah, pesan moralnya, biasanya seperti itu yang dibahas kalau masalah naskah-naskah itu. Terus kreativitas, pengembangan naskah, seperti itu. Jadi kalau disuruh membuat, nanti malah larinya ke karya writing-nya, kemampuan menulisnya, Kak. Jadi saya sampaikan ini supaya kita nggak terjebak bahwa yang dilombakan adalah storytelling-nya, jadi speaking-nya, bukan mengarang naskah membuat dongeng. Kalau membuat dongeng bisa sih, tapi takutnya nanti kan beda orientasinya penilaiannya, gitu Kak. Saya bicara seperti ini karena kok yang dibahas dari tadi naskah-naskah diulang-ulang tadi. Takutnya kejebak Kak. Di rubriknya tidak ada ini penilaiannya Kak. Gitu Kak, terima kasih. Iya, sama-sama Kakak. Bapak. Sambil kita menunggu azan asar berakhir, kita break sebentar. Oke, terima kasih untuk Bapak Syar Seven untuk penambahannya ya Pak. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan kembali? Oh ya, yang tadi Kak, untuk naskahnya berarti cara pengumpulannya nanti saat dikirim videonya bisa pakai WA, bisa di linknya, atau menggunakan Google Form, Kak. Kalau saya tangkap tadi dari pembicaraannya. Untuk konfirmasi aja Kak. Untuk pengumpulan naskah nanti melalui Google Form. Link Google Form-nya akan kami share di grup WhatsApp. Oh, nggih, matur nuwun Kak. Oke, cukup itu Kak. Terima kasih Bapak. Apakah ada pertanyaan lagi? Kami akan menunggu. Apabila masih ada pertanyaan lebih lanjut. Baik, karena sudah cukup atau tidak ada pertanyaan lagi yang diajukan, maka sesi Q&A telah berakhir, dan untuk selanjutnya apabila masih terdapat kritik, saran, ataupun pertanyaan terhadap hal yang kurang jelas, dapat menghubungi panitia atau bisa bertanya melalui WhatsApp
WhatsApp group yang telah disediakan atau dapat mengunjungi Instagram Excello yaitu @excello_umj. Itu saja mengenai peraturan dan juklak juknis lomba desain poster pada acara Engfest 4.0 nantinya. Kepada para peserta lomba dimohon untuk memahami dan memperhatikan seluruh ketentuan dan peraturan yang sudah panitia buatkan. Kemudian tak terasa kita telah sampai di ujung acara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat untuk para peserta lomba, dan kami dari Panitia Lomba English Festival 2022 mengucapkan terima kasih atas kesediaannya telah mengikuti technical meeting hari ini, serta kami mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun maksud yang kurang berkenan, dan saya harap kita dapat berjumpa di pertemuan selanjutnya. Saya Febriani Triwulandari, pamit undur diri. Terima kasih untuk hari ini dan sampai jumpa di acara selanjutnya nanti. Good luck everyone. Terima kasih. Yoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.